يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Bulughul Maram. Kita berjami dari Bulughul Maram. Kata beliau rahimahullah taala, kata Hafiz rahimahullah taala, wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, meniru satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban dan Tirmidzi sahih Al-Albani rahimahullah taala. Qala rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang masalah hadis ini, tentang masalah tasyabbuh di dalam satu kitab ini yang masyhur, Iqtidas Shiratal Mustaqim. Dan hal tersebut Anda bisa lihat tentang penjelasan tentang haramnya, tidak bolehnya tasyabbuh dan harusnya kita menyelisihi orang kafir di dalam kitab beliau Iqtidas Shiratal Mustaqim. Yang kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah taala banyak mengambil faedah dari kitab ini. Beliau menulis kitab Masail Jahiliyah. Disebutkan di situ tentang masalah perbuatan perilaku, perbuatan amal orang jahiliyah yang harus kita jauhi. Sehingga dalam kesempatan ini saya kira kita akan menukil beberapa poin dari kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga Shiratal Mustaqim. Yang pertama pada rahimahullah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa hadha hadith aqallu aqwalihi an yaqtadi tahrim at-tashabbuh bihi. Kata beliau rahimahullah taala, hadis ini minimalnya menunjukkan haramnya tasyabbuh meniru orang kafir. Wa in kana zahiruhu yaqtadi al-kufra wa tashabbuh bihi. Minimalnya hadis ini menunjukkan tentang haramnya tasyabbuh dengan orang kafir. Walaupun zahir hadis ini menunjukkan kafirnya orang-orang yang bertasyabbuh dengan mereka. Kama fi qouli ta'ala, Allah berfirman, "Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum."
Nah, kemudian di tempat yang lain Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan tentang mafasid, kerusakan yang diakibatkan oleh tasyabbuh dengan orang kafir. Kata beliau rahimahullah ta'ala minha ya na'am anna al-musyarakata fil hadd al-zahir turidu tanasuban wa tashabulan bain mutashabihain yaqulu la muwafaqati ma fil akhlaq wal a'mal. Di antara masalah tasawuf tafsir meniru orang kafir, ya, musyarakat fil zahir, bersekutu, mirip, meniru, ya, amal zahir, penampilan zahir, tudiku tanasuban wa tashabuh, akan menyebabkan, ya, adanya kecocokan, kemiripan di antara dua orang tadi yang meniru dan ditiru. Yaqulu ila muwafaqati ma fil akhlaq wal a'mal. Sehingga yang tadi yang dia melihat orang kafir, ya, bajunya, penampilan bajunya, dia niru baju. Kemudian karena memang sudah menghidupkannya rambutnya itu rambut. Cara jalannya, itu cara jalan. Akhirnya kemudian semua anaknya itu. Dengan istilah lain kata beliau rahimahullah ta'ala, at-tashabbuh bil zahir itu menyebabkan tashabbuh bil batin. Tashabbuh dalam zahir itu akan menyebabkan tashabbuh dalam batin seseorang. Yang tadinya sekedar penampilan zahir akhirnya kemudian akhlaknya itu dibuat. Ini masalahnya apa? Iya, alhamdulillah. Karena idolanya orang kafirnya sudah diidolakan, sudah dia berusaha macam-macam menirunya. Jadi potongan rambutnya, bajunya, cara jalannya. Alhamdulillah, kemudian dari sini, iya, bisa jadi ikuti-ikutan seperti ini, itu juga jadi baik. Ini masalah yang pertama dari tasawuf dan orang. Yang kedua, anna al-mukhalafata fil adh zahir tujibu mubayanatan wa muqarrafatan tujibu al-inqita'an mujibatil ghadab wa asbabil talaq. Nah, menyelisih mereka, menyelisih orang kafir di dalam amalan zahir itu akan menyebabkan mubayanah wa muqarrafah. Ya, berpisah dan memisahkan diri, menjauhkan diri dari mereka. Yang ini kata beliau rahimahullah ta'ala wujibul inqita' min mujibatil ghadab wa asbidar. Sehingga ketika mereka menjauh, memisahkan diri dengan orang-orang kafir, ini menyebabkan dia terjauh dari sebab-sebab murka Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebabnya sekarang. Nah, sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala di ucapan berikutnya, wa kullama kana qalbu atamma hayatan wa arafa bil Islam, semakin hati seseorang itu hidup, semakin hati seseorang itu kenal Islam, ya, kana ihsasu bima farqat al-yahud wa nasara batin wa zahiratan. Semakin orang itu kenal Islam dengan hakiki, semakin hidup hatinya, semakin kenal Islam, mengerti apa itu Islam, maka semakin merasakan dalam hatinya, ya, dalam lahirnya, dalam batinnya, dia telah jauh dan menjauhkan diri dari orang kafir. Sehingga sebagaimana sudah kita baca dalam kitab Al-Qur'an, makna Islam, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala adalah al-Islam lillahi tauhid wa inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu min syirki wa akhir. Ya, di antara
definisi Islam yang diantaranya adalah wal-bara'ah minasyirki wa berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, dari kekufuran dan orang-orang kafir. Yang ketiga, di antara mafsadah kerusakan akibat tasyabbuh dengan orang kafir. Ya, jadi kesimpulannya tadi, kalau dia menjauh dari orang kafir, menjauh dari tasyabbuh itu menyebabkan dia bisa memisahkan diri, menjauhkan diri dari orang kafir, maka semakin orang itu tasyabbuh dengan orang kafir, semakin dia dekat dan semakin dia mendapatkan sebab-sebab kesesatan. Yang ketiga, kata beliau, anna musyarakatahum fil hadd zahir tujibul ikhtilaf al-zahir. Ketika ada tasyabbuh dalam zahir, kaum muslimin meniru-niru penampilan orang kafir dalam pakaian mereka, dalam penampilan mereka, dalam perilaku mereka, ini akan menyebabkan ikhtilaf, bercampurnya zahir mereka, sehingga tidak kelihatan mana yang muslim, mana yang kafir. Hatta kata beliau, yartafi tamayyuz zahiran baina mahdiyyin wal mardiyin wa baina maghdubi alaihim wal dhalin. Sehingga tidak bisa dibedakan, tidak ada ciri khas mana yang muslim, mana yang orang-orang yang diridhai Allah, mana mukminnya, mana muslimnya, dan mana orang-orang yang dimurkai Allah, mana orang kafir. Kan sama, pakaiannya sama, penampilan sama, akhlaknya sama, dan seterusnya. Ini diantara 6 tasyabbuh, di antara mafsadah kerusakan akibat tasyabbuh. Yang pertama, ya tasyabbuh di dalam zahir, dalam penampilan, ini akan menyebabkan tasyabbuh miripnya, meniru-niru akhlak dan amalnya. Yang kedua, ya tasyabbuh itu akan menyebabkan seseorang semakin dekat dengan orang kafir dan menyebabkan dia semakin dekat dengan sebab-sebab kesesatan. Dan yang ketiga, di antara kerusakan tasyabbuh adalah menyebabkan ikhtilaf zahir, berbau, bercampur bau antara muslimin dengan orang kafir, dan tidak bisa dibedakan mana muslimnya mana mukmin. Masalah ketiga, rahimahullah, disebutkan oleh Taimiyah rahimahullah taala, secara global amalan orang kafir itu ada 3. Yang pertama, ismun masyru' fi dinina ma'a qawlihi kana masyru'an lahu. Amalan mereka yang pertama adalah satu amalan yang disyaratkan di dalam agama kita dan juga disyaratkan di dalam agama mereka yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Yang kedua, ismun kana masru'an thumma nasakhahu syar'ul Qur'an. Bagian yang kedua masih muncul dalam mereka itu amalan yang dulunya memang ada, tapi kemudian dimansuh, dihapus hukumnya oleh Al-Quran. Amalan yang ketiga, ismun lam yakun masyru'an biha wa innama hum ahdathu. Satu amalan jenis yang ketiga, orang mereka yang sama sekali tidak disyaratkan, mereka sendiri yang mengadakannya, tidak disyaratkan atas mereka. Ini 3. Yang pertama, amalan tersebut memang disyaratkan pada mereka dan juga ada syaratnya dalam agama kita. Yang kedua, amalan tersebut dulunya ada dalam agama mereka, tetapi dimasuk, dihapus di dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang sama sekali tidak disyaratkan di dalam syarat mereka, tapi mereka sendiri yang mengadakannya, melakukan pilihan-pilihan di dalam syarat mereka. Mana di antara perkara ini yang masuk di dalam pembahasan kita? Yang pertama, yang ada dalam syarat mereka dan juga dalam syarat. Contohnya,
Iya, mereka ada sholat dulu. Kita juga ada sholat. Kata beliau Rasulullah tidak. Iya, bisa sholat. Maryam bisa Nabi SAW yang umir di sholat di zakat dan mabuk mulia. Nabi SAW berperintah untuk sholat dan berzakat mabuk mulia selama aku hidup. Nah, tetapi jenis sifat syariat tersebut berbeda. Iya, ada mereka ada sholat seperti sholat mereka beda dengan sholat kaum muslimin. Ada yang Nabi sholat dan sholat mereka Allah seperti apa beda dengan sholatnya yang disarankan Nabi Muhammad SAW. Pada mereka ada puasa, tapi tidak seperti sifat puasa yang Nabi Muhammad SAW. Sehingga di antara bentuk yang menunjukkan bedanya sifat, sama-sama disyariatkan, kita beda. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang yang disyaratkan puasa Asyura, puasa Asyura, kapan? Puasa Asyura akan wajib sebelum diturunkan kewajiban puasa Ramadan, diwajibkan puasa Asyura. Ketika turun kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi apa? Tanggal berapa? Asyura. Iya. Tapi ketika diberitakan puasa mereka orang-orang Yahudi melakukan puasa di tanggal 10, maka Rasulullah menyatakan la sunnah hatta su'a fil amal salih. Kata beliau, tunggu kita akan melakukan puasa di tanggal 9 tahun depan. Iya, sampai pun dalam masalah hari ini, hari beliau Rasulullah ingin bisa membedakan dengan lain. Ketika mendengar pakai tanggal 10 aja puasanya, kata Rasulullah tahun depan insyaallah kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Iya, begitu. Kemudian mereka sama-sama dikuburkan. Disyaratkan walaupun mereka mati dalam keadaan kafir, dikuburkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bapaknya meninggal. Bapaknya Ali bin Abi Thalib itu bapaknya mati. Dan kata beliau kepada Rasulullah SAW, inna anna Allah qad mati. Ya, bapaknya dari disebutkan kemarin. Ya, kalau soal itu tidak mahal, tidak masalah dan tidak pilih kasih. Wahai Rasulullah, bapak apa? Rasulullah punya paman yang sesat tadi itu, yang sesat itu pernah mati. Bapak yang sini, paman yang sesat itu pernah mati. Betul. Rasulullah SAW balik, kamu ini kuburkan. Jadi kata para ulama menunjukkan walaupun seorang dan kafir kuburkan. Yang faedahnya apa? Dalam rangka supaya tidak diusir muslimin, supaya tidak menyakiti, mengganggu kaum muslimin, bahkan yang bau rumah. Tetapi kata Rasulullah SAW, kalau sama-sama disyaratkan dikuburkan. Tapi kata Rasulullah SAW, Allah tulana wasyakku lilghairina. Kata Rasulullah SAW, Allah tulana, orang yang lahat, kuburan itu yang lahat, kayu yang lahat. Di arah samping kan? Iya, lana bagi kita. Wasyakku lilghairina. Wasyak berjawab. Asyak,
Ya, di bagian tengah digali lagi. Asyari kepada Allah sampai ini pun sifatnya sama seperti kuburkan. Tapi kalau yang mukmin pakai lahat, kalau yang mereka kata Rasulullah dengan pakai syak. Ya, kecuali kata Allah kalau di satu negeri, ya satu tempat susah untuk bikin lahat. Iya, mungkin tanahnya gembur, tanahnya pasir, buat lahat ambruk. Iya, kalau seperti itu boleh dia pakai dengan itu syak. Syak, jadi digali seperti biasa. Saya bukan di sini digali lagi di tengah, bukan di samping di sini digali lagi, bukan lahat, tapi dia gali lagi di tengah. Iya, di bawahnya sudah digali lagi, pas untuk jenazah. Taruh. Nah, kalau lahat kan sebelah sini, di arah kiblat. Kalau ini di sini. Asyahid, kalau memang ada pada syarat mereka, ada pada syarat kita, tapi sifatnya lain. Sifatnya lain. Nah, sifatnya lain. Kemudian yang kedua, yang dulu ada pada syarat mereka, nah, tetapi kemudian dimasukkan dalam Al-Quran. Ya, misalnya dulu mereka dilarang mandi hari Sabtu. Nggak boleh ada orang sekarang, aduh kita nggak mau mandi Sabtu hari Sabtu. Kenapa? Dilarang orang Yahudi. Itu mereka. Iya. Oh, saya nggak mau makan makan lemak. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dilarang makan lemak. Misalnya, nggak bisa. Ini syaratnya mereka dan telah disebut dalam Al-Quran syarat Rasulullah SAW. Kalau seperti ini, iya, dia kemudian terjatuh ikut-ikutan orang Yahudi, nggak mau makan lemak, nggak mau mandi hari Sabtu. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak boleh. Ini sudah terjatuh dalam syarat yang pertama. Iya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, yang sama sekali tidak ada dalam syarat mereka. Dan mereka sadar. Iya, setelah Nabi SAW meninggal ada peringatan kelahiran Nabi SAW. Iya, ketika ada Nabi adalah acara lagi, ada peringatan kenaikan Nabi SAW. Nah, kemudian orang muslimin ikut-ikutan juga. Ini terjadi dalam ini. Iya, tasyabbuh dalam sesuatu yang tidak ada syaratnya. Dan ini disebut syarat. Nah, ini jadi semuanya apa? Yang ada pada saat mereka dan ada di saat kita, tapi itu berbeda sifatnya. Tidak sama. Tidak boleh kaum muslimin ikut-ikutan menyerupai cara seperti cara mereka. Kemudian kedua, yang sudah dimasuk dalam Al-Quran, ya jelas tidak boleh kaum muslimin ikut-ikutan dengan mereka. Iya, sudah dimasuk dalam Al-Quran dan cara Rasulullah. Dan yang ketiga lebih parah lagi, apa? Mengikuti mereka dalam perbuatan-perbuatan yang tidak di dalam syarat mereka aja tidak ada atau dalam syarat. Kalau kaum muslimin saja mengadakan itu terserah, apalagi kalau mereka mengadakan. Begitu. Nah, Allah paham. Nah, keifan Allah. Satu faedah berikut yang keempat disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, an-tashabbuh la yustaratu fihi al-asl. Tashabbuh itu tidak disyaratkan padanya dengan niat. Iya. Jelas dia mengikuti milik orang kafir walaupun dengan niatan atau dengan tidak niat. Ada khusus orang kafir di sana. Iya. Misalnya orang-orang kafir punya khusus tertentu atau semua dia pakai. Saya nggak di atas sabuk. Saya udah pakai. Iya. Pakai salib misalnya dia. Saya nggak niat pas orang tersebut udah pakai salib. Kamu niat atau tidak niat itu terjadi dalam Islam. Jadi dengan Allah tasyabbuh, yaitu la yustaratu fihi ma al-asl.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira yang terpenting dari masalah tersebut, dan satu lagi sebagai tambahan. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mimma yushbihu al-amru bi mukhalafati al-ihad, al-amru bi mukhalafati syariat. Di antara perkara yang mirip dengan perintah untuk menyelisih orang kafir, maka yaitu perintah untuk menyelisih syaitan. Ya, jadi kita diperintahkan menyelisih orang kafir, yang diri orang kafir, maka kita juga diperintahkan untuk menyelisih dan tidak meniru syaitan. Kamar Muslim di Sahih Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'kulanna ahadukum bi shimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu biha. Kata Rasulullah SAW, jangan seorang kalian makan dengan tangan kirinya dan juga jangan minum dengan tangan kirinya. Kata Rasulullah SAW, jangan makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Kenapa Rasulullah SAW? Fa'inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Ada sebabnya, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan juga syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Sehingga selain diperintah untuk menyelisihi amalan kafir, juga orang muslim diperintah untuk menyelisihi amalan syaitan. Yang jelas untuk masalah satu pilih ini, membaca dari kitab kita secara personal. Nah, apa masalah jahiliyah yang lain? Qala rahimahullah ta'ala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu habrul ummah, yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang masyhur. Iya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan dia tafsir. Sehingga rahimahullah, di antara sebab seorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan doa. Iya, kita doakan anak kita menjadi orang saleh, menjadi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kita doakan saudara-saudara kita dengan doa yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manaqib Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menunjukkan ketokohan beliau dan sikap tegas beliau kepada ahli bid'ah, ia adalah munaqashah yang beliau lakukan bersama orang Khawarij, yang dengan sebab beliau banyak orang Khawarij yang hampir mereka terjatuh di dalam kesesatan besar yang memerangi para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka pun bertaubat. Ketika mereka sudah hendak diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, datang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, minta izin untuk menasihati mereka, untuk meruntuhkan subhat-subhat mereka. Iya. Dan kemudian dengan sebab itu mereka kemudian sebagian mereka rujuk kepada al-haq. Di antara satu faedah di dalam munaqashah antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan orang-orang Khawarij, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
hal fiikum ahadun sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di antara kalian seorang yang telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, lihat kawan kita rahimahullah. Ternyata kalau kita runut sejarah mereka, firqah dhalal, orang-orang yang terjatuh dalam kesesatan, firqah dhalal. Iya, di antaranya ketika mereka tidak mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW. Khawarij, ketika ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah ada di antara kalian yang bersahabat dengan Rasulullah SAW? Ternyata tidak ada. Syiah, iya, Rafidhah, Sabaiyah, juga demikian. Muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam keadaan tidak ada bersama mereka para sahabat Rasulullah. Qadariyah yang kemarin kita sebutkan dua pekan yang lalu. Bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Bahkan dia kembali dalam kitab Tauhid di bawah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam hadis yang panjang. Di situ sebutkan Ubay bin Yaman, Ubay bin Ka'ab dan beberapa orang Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat yang lain mengingkari Qadariyah yang hampir sama dengan perkataan Ibnu Umar. Ya, wallahi walladzi nafsi biyadi, law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilahu Allah ta'ala qadar. Sama semua dengan Ibnu Umar. Intinya mengingkari Qadariyah tidak ada bersama mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa kita mengikuti jalan para sahabat, mengikuti akidah pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyik-syik berikhwan kita rahimahullah. Diterangkan oleh ulama. Di antara adab yang jelek yang ada pada sebagian talabatul ilmi itu adalah hubul jidah. Hubul jidah, senang berdebat. Di antara akhlak yang jelek yang ada pada sebagian talabatul ilmi kata para ulama adalah hubul jidah. Senang. Tidak musyrik. Kalau sudah beribadah satu jengkal, sudah perang-perang mana-mana. Siap debat sana sini. Ini apa saja mendebat orang-orang Khawarij. Imam Ahmad mendebat Jahmiyah, Ibnu Taimiyah mendebat Ahlul Dhalal. Alasannya mereka para imam. Ayat rahimahullah disebutkan oleh para ulama dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lain. Tidak debat atau diskusi berjenis itu, atau lebih tepat mungkin disebut tidak terjemahan debat. Ini bisa terpuji, bisa terjadi. Kembali kepada tiga permasalahan. Yang pertama kembali kepada masalah niat. Yang kedua kembali ke dalam masalah maudhu, tema permasalahan. Dan yang ketiga kembali kepada masalah individunya, orang yang melakukan debat tersebut. Ini tiga perkara yang penting. Yang pertama kata para ulama, niatnya. Yang dilakukan para ulama, para sahabat Rasulullah SAW dalam rangka izharul haq wa ibtalul batil. Menampakkan al-haq, menjelaskan al-haq dan meruntuhkan kebatilan. Membungkam kebatilan. Kalau sampai di niatnya satu poin masuk. Dan kalau sebaliknya, sebagian talabatul ilmi, sebagian penuntut ilmu dia debat sama temannya bukan dalam hal itu. Yang penting pendapatnya saya benar, saya diterima. Nggak peduli ini salah apa enggak, sesuai dalil atau enggak, yang penting pendapat saya kelihatan punya banyak hujah. Kelihatan ternyata dia banyak hafal hadis. Kelihatan dia ternyata banyak wawasan.
Yang kedua, maudunya, temanya. Bukan dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berdebat masalah qadar. Debat masalah takdir, debat masalah al-mirah Al-Quran, masalah Quran dan seterusnya dalam perkara yang dilarang. Dan yang ketiga yang terpenting juga adalah individunya orang. Jangan kau bandingkan kamu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Yang dibolehkan untuk melakukan adalah orang-orang alim, orang-orang yang mutamakkin ilmi, orang-orang yang telah mantap ilmuannya, sudah tahu subhan-subhan mereka dan yakin bisa membantah mereka. Ya, bukan petaka mereka kemudian datang kemudian ternyata malah diutang diri. Ya, datang maunya siap mau debat ternyata malah ulang bingung. Ya, yang lebih parah lagi di TV. Akhirnya orang bingung, bingung. Kalau dalam rahimahullah, ini satu makanan saya. Qala rahimahullah ta'ala, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu halqan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala ya gulam, beliau berkata, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka sana pasti Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta tolong, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis ini kepada rahimahullah dalam masalah ta'lim mustaqim al-aqidah. Pentingnya seorang bapak, seorang guru mengajari anak-anak sejak dini perkara akidah. Lihat di sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih muda. Ya gulam. Iya. Dalam surah mana? Inni u'allimaka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepada beberapa kalimat. Dan intinya adalah masalah akidah. Sehingga di antara perkara yang harus diajarkan seorang bapak atau ibu kepada anaknya sejak dini adalah perkara akidah. Nah, jadi alhamdulillah rahimahullah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, akan dibiasakan juga ketika seorang bapak, seorang ibu, orang tua mengajari anaknya tentang satu permasalahan, dibiasakan dengan dalil. Nah, kita boleh makan dengan tangan kiri. Kan Rasulullah SAW menyatakan tadi hari kita, fa inna syaitan ya'kulu bisimali wa yasrubu bisimali. Rasulullah menyatakan kalau yang makan dengan tangan kiri itu siapa? Itu harus jauh dengan tangan kiri. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika seorang bapak, seorang ibu mendidik anaknya dengan dalil, ketika dia bicara, ketika menasihati anaknya, mengajar anaknya, terus dia ucapkan ini nggak boleh, ini boleh, ini harus, hadisnya ini, dalilnya ini. Dua kaidah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, dia menanamkan anaknya hukum dari senang dengan dalil. Terbiasa dengan ilmu. Dan yang kedua, menanamkan kepada anaknya hukum Rasul, cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak seperti kebanyakan orang yang tidak punya figur. Ketika seorang bapak, seorang ibu, dia terus menekankan ini tidak boleh, Rasulullah menyatakan demikian, ini boleh, Rasulullah menyatakan demikian. Dia paham, bapaknya punya satu figur, seorang figur yang sangat mulia, Rasulullah SAW. Ketika seorang bapak menanamkan kepada anaknya terus dengan ini, yang pertama dia menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW, dan yang kedua dia menanamkan anaknya senantiasa untuk mencari dalil tidak orang salah. Nah, ya bulan, wahai bulan.
ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Apa maksudnya? Berkata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala, kata beliau, maksudnya ihfazillah yakni ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan. Bagaimana caranya kata beliau? Caranya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Kemudian disebutkan Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, berikan beberapa contoh rahimahullah. Di antaranya kata beliau, wa min a'zami ma yajibu hifdhuhu min awamirillahi as-shalah. Di antara perkara yang terbesar yang harus dijaga dari sekian perintah-perintah Allah adalah perintah untuk salat. Makanya Allah menyatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perkara pertama yang perkara besar untuk dijaga oleh kita di antara perintah Allah adalah menjaga salat. Berikutnya kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, wa mimma yu'maru bihifdhihi, di antara perintah, di antara perkara yang diperintah untuk dijaga adalah al-iman, sumpah. Allah menyatakan di dalam surat Al-Maidah, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa maksud menjaga sumpah? Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian maksudnya. Nanti akan bahas dalam kitab tauhid. Yang ini yang kata sebutnya ketiga. Wahfadhu aymanakum, yani la tahlifu. Jangan suka sering sumpah. Apalagi sumpah yang dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-hilfu manfaqatun bisil'ah, mamhaqatun bil barakah. Sumpah itu, apalagi sumpah yang dusta, itu memang bisa menjadi sebab larisnya dagangan. Larisnya dagangan bisa dengan dia sumpah dusta berkaitan dengan zatnya. Dia punya barang sendal kulit atau setengah kulit atau karet. Dia bilang, ini wallahi saya ambil langsung di Cibaduyut. Padahal dia gitu udah beli lagi. Tapi orang beli karena sumpahnya. Atau kata Syekh Muhammad, naudzubillah, wallahi ini kulit asli. Padahal kalau bisa laku karena sumpah. Orang apalagi jualnya pakai peci, pakai gamis ini, terus di tanah orang di daerah orang yang agamis ini, wah nggak mungkin Pak Haji bohong. Atau kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, sifatnya ini sendal ini tahan air, bisa buat wudu, bisa buat mandi, tahan. Ternyata baru pakai wudu sekali copot. Atau istilah harganya. Dan ini sudah kembali kita bahas, kembali ke masalah najash. La najash. Wallahi saya modal aja 10.000. Masa bapak tawar 11.000? Cuma dapat 1.000 saya. Ongkos ke Bandungnya berapa? Padahal cuma modal 5.000. Kata Rasulullah SAW, al-hilmu manfaqatun lisil'ah. Itu memang bisa jadi sebab. Jadi sebab larisnya dagangan. Tetapi kata Rasulullah SAW, manfaqatun bil barakah, akan menghancurkan, menghilangkan barakah. Atau manfaqatun bil kasbi, akan menghancurkan usaha dia. Wahfadhu aymanakum, jangan para pedagang, para pekerja
kita semua jangan sering-sering sumpah. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan dalam Sahih Muslim di dalam hadis tadi, al-hilfu manfaqatun lisil'ah manfaqatun lil kasbi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan dilarangnya, haramnya kasratul half. Banyak sumpah. Wahfadhu aymanakum. Juga kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sengaja nanti hadis ini buat pekan depan insyaallah. Semua ini sampai dulu salam. Wahfadhu aymanakum kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni kalau seorang bersumpah dan dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya, maka dia batalkan dengan bayar kafarah. Dulu mungkin dia sebelum mengaji, ketika marah kepada orang tuanya, dia bilang, wallahi, saya tidak akan ziarah ke sana. Maka setelah pengetahuan, masya Allah, dia sudah bahas wajibnya kedua walidain, harus berbakti kepada orang tua, harus menyambung silaturahmi yang harus disambung terutama kepada orang tua. Salah ternyata. Harus dia batalkan sumpahnya, segera berkunjung ke orang tuanya. Harus dia kedua walidain. Kemudian bayar kafarah. Bagaimana kafarahnya? Lama lagi nanti. Nah, kemudian boleh kita. Kafarahnya bisa Anda lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 39. La yu'akhirukumullahu billaghwi fi aymanikum wa la yu'akhirukum bima qadtum al-ayman wa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw ta'khir raqabah. Memberi makan seorang miskin, yang semisal yang dia makan, atau dia memberi pakaian seorang miskin, atau dia membebaskan seorang budak yang miskin. Kamalam jadi pasti yang salah satunya. Kalau dia tidak bisa itu semua, maka puasa 3 hari. Al-Maidah ayat 9. Wahfadhu aymanakum, yang terakhir di antara mana ayat wahfadhu aymanakum juga, yakni la tahniku. Kalau tidak ada faktor penyebab yang lebih baik, maka jangan batal bersumpah-sumpah. Allah a'lam bishawab.